Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Bilang cinta, tapi tidak peka. Menyadari kenyataan bahwa Senja telah mengkhianatinya, membuat Fajar tak bisa menahan emosi dan hilang kendali. Kalimat terakhir yang Fajar lontarkan berhasil membuat Senja berhentikan air mata. Hatinya sesak mendengar perkataan sang suami yang cukup meredahkannya. Senja tahu yang dia lakukan adalah kesalahan fatal. Namun semua itu terjadi bukan tanpa alasan. Dia rela disalahkan, tapi dia sangat tidak rela jika direndahkan. Senja meremas ujung gaunnya, emosi perlahan mulai menyulut hati dan jiwanya. Aku memang salah, Kak. Tapi tidak seharusnya kamu mengatakan hal itu padaku. Cinta macam apa yang kamu bicarakan? Jika mengerti perasaanku saja, kamu tidak bisa. Jangan katakan itu cinta. Itu hanya keegoisanmu saja, Kak. Bentak Senja sambil melangkah mendekati Fajar. Tatapannya tidak kalah tajam dengan suaminya. Aku hanya manusia biasa. Aku punya perasaan, juga punya batas kesabaran. 1,5 tahun kamu mendiamkan aku tanpa alasan yang jelas. Aku tidak bodoh. Alasan kamu selama ini tidak masuk akal. Wanita mana yang akan percaya? Wanita mana yang tidak curiga? Teriak Senja dengan air mata yang terus berderayan di pipinya. Kamu bayangkan betapa sulitnya posisiku, Kak. Kamu tidak pernah menyentuhku, juga tidak pernah jujur padaku. Sementara di sisi lain, Mama selalu memojokkan aku. Mama selalu mengatakan aku mandul. Sakit hatiku, Kak. Sakit. Jika kamu memang cinta, seharusnya kamu jujur dari awal. Agar aku tahu apa yang terjadi padamu. Agar aku tidak berpikiran yang macam-macam tentangmu. Kamu bilang cinta, tapi kamu sama sekali tidak peka. Kamu tahu tidak betapa sakitnya hatiku selama ini, teriak Senja. Fajar terdiam di tempatnya, bibirnya terkatup rapat dan pandangan matanya mulai sayu. Entah apa yang sedang dia pikirkan, hanya dirinya lah yang tahu. Aku tahu aku salah. Aku tahu yang kulakukan ini adalah kebodohan. Tapi asal kamu tahu, Kak, aku sama sekali tidak ada niatan untuk mengkhianatimu. Pagi itu Mama datang dan mengatakan hal yang menyakitkan. Lalu setelah Mama pergi, aku menanyakan alasanmu yang tidak pernah menyentuhku. Dan lagi-lagi kau masih bohong, Kak. Bahkan sikapmu sangat kasar saat aku meminta cerai, seolah aku melihat sisi lain dari dirimu, Kak, ucap Senja sambil menunduk. Aku hendak ke rumah Kak Alvin, tapi aku bertemu Hana di jalan. Aku bertanya tentang Adara padanya, namun aku tidak mendapatkan jawaban apapun. Aku lelah, Kak, seolah takdir mempermainkan aku. Dengan perasaan kecewa, aku meneruskan perjalananku. Namun aku pingsan, dan Ken yang menolongku. Dia membawaku ke rumah sakit dan kemudian mengantarkan aku pulang ke rumah. Dia membantuku mengungkap siapa Arion. Namun itu tidaklah mudah, dan aku tahu kalau Arion itu dokter di saat semuanya sudah terlambat. Sambung Senja karena Fajar masih saja terdiam. Kenapa aku bisa sebodoh ini, ucap Fajar dalam hatinya. Lalu Fajar melangkahkan kakinya, dan berhenti tepat di hadapan Senja. Kini jarak mereka cukup dekat, bahkan masing-masing saling mendengar deru nafasnya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Fajar memeluk Senja dengan erat. Senja tersenyum sambil membalas pelukan Fajar. Ia berharap pernikahannya masih bisa diperbaiki. Namun baru beberapa detik mereka saling berpelukan, tiba-tiba Senja merasakan rengkuhan Fajar mulai merenggang. Kak Fajar, panggil Senja. Kak, panggil Senja dengan suara yang lebih keras. Tetapi tidak ada jawaban dari mulut Fajar.
dan jantung Senja berdetak cepat, kala tubuh Fajar terkulai lemas dalam pelukannya. "Kak Fajar, Kak, jawab aku, Kak," teriak Senja sambil menggenggam lengan Fajar. Lalu Senja menopang tubuh Fajar, dan dengan susah payah ia membawa tubuh Fajar ke ranjang, kemudian membaringkannya di sana. Wajahnya terlihat sangat pucat dan matanya terpejam rapat. Senja sangat panik. Ia mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya di bawah hidung suaminya. "Kak Fajar, bangun, Kak. Jangan membuat aku ketakutan. Ayo bangun, Kak," kata Senja di sela tangisnya, seraya menggoyangkan tubuh Fajar. Selang beberapa detik, Fajar mulai mengerjapkan matanya dan jemarinya mulai bergerak dengan pelan. "Kak Fajar, kamu sudah sadar? Kak, kamu mendengarku kan? Kak," teriak Senja sambil menatap wajah Fajar. "Senja," ucap Fajar dengan sangat pelan. "Akhirnya kamu bangun juga, Kak. Apa yang kamu rasakan sekarang, Kak?" tanya Senja dengan panik. "Tenanglah, aku tidak apa-apa, aku hanya sedikit pusing dan lelah," jawab Fajar sambil tersenyum. Perlahan ia mengangkat tangannya dan mengusap pipi Senja. "Maafkan sikapku selama ini," ucap Fajar dengan sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Seakan ada benda tajam yang menikam tepat di ulu hati Senja, kala ia mendengar kata maaf dari Fajar. Melihat kondisi suaminya yang seperti ini, Senja merasa sangat bersalah. Tangan dingin Fajar yang menyentuh pipinya, menyadarkan dirinya akan rasa sakit yang dirasakan Fajar selama ini. "Jangan minta maaf, aku yang salah, Kak. Maafkan aku tadi sudah berkata kasar padamu," kata Senja semakin terisak. "Jangan menangis, kau sudah berjanji padaku untuk selalu tersenyum," ucap Fajar sambil mengusap air mata Senja. "Di mana ponselmu, Kak? Biar aku menghubungi Aryan," kata Senja. "Tidak usah, aku tidak apa-apa, sayang," jawab Fajar. "Kak, jangan keras kepala. Di mana ponselmu?" ucap Senja mengulangi perkataannya. "Ada di atas meja, sayang," jawab Fajar sambil menghela nafas panjang. Mendengar jawaban Fajar, Senja langsung beranjak dari duduknya. Ia turun dari ranjang dan melangkah mendekati meja. Ia mengambil ponsel Fajar yang tergeletak di sana. Dengan cepat Senja langsung menelepon Aryan. Sementara itu, Fajar menatapnya sambil tersenyum getir. Kedatangan Aryan sepertinya tidak akan mengubah keadaan. "Aku tahu kondisiku semakin parah. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku akan bertahan." Aryan menyarankan agar aku selalu tenang, dan tidak memendam beban pikiran.
Itu sebabnya dia juga menyarankan aku untuk jujur padamu. Namun kabar tadi benar mengagetkanku, sayang. Aku tidak pernah menyangka, jika seperti ini ujung pernikahan kita. Dan hatiku semakin sesak, saat tahu bahwa kau melakukan itu, karena aku. Impian terbesar dalam hidupku adalah membahagiakan kamu, namun nyatanya selama ini aku hanyalah menyakitimu. Maafkan aku, sayang, ucap Fajar dalam hatinya. Aryan akan datang sebentar lagi, kata senja membuyarkan lamunan Fajar. Iya, jawab Fajar dengan pelan. Senja kembali duduk di sebelah Fajar. Ia menggenggam tangan Fajar yang dingin. Kak, Senja menatap Fajar dengan lekat. Gumam Fajar. Aku minta maaf. Sahut Fajar memotong kalimat Senja, seraya ia menempelkan jari telunjuknya di bibir Senja. Jangan minta maaf, kamu tidak salah. Selama ini aku memang tidak mengerti bagaimana posisimu. Aku tahu kamu mengalami kesulitan. Aku tahu semua ini bukanlah yang kamu inginkan. Jadi sudahlah, jangan pikirkan lagi hal itu. Aku memaafkan kamu, dan aku menerima anak yang ada dalam kandungan kamu. Sambung Fajar sambil tersenyum. Satunya hal yang bisa kulakukan hanyalah menerima keadaan ini dengan lapang dada. Meskipun aku kecewa, namun aku juga tidak bisa menyalahkannya. Selama ini aku sudah sering melukainya. Sekarang sudah saatnya aku membuatnya bahagia. Selagi Tuhan masih membiarkan aku untuk bernafas, ucap Fajar dalam hatinya. Senja tertegun saat mendengar ucapan Fajar. Beberapa menit yang lalu, lelaki itu membentaknya dengan penuh emosi. Tapi sekarang dia berkata dengan begitu lembut, bahkan dengan mudahnya dia menerimanya. Apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Fajar? Sayang, kamu kenapa diam? Tanya Fajar. Kak Fajar kenapa tidak marah lagi? Senja balik bertanya. Maaf tadi aku sempat emosi. Tapi sekarang aku sadar semua itu bukan mutlak kesalahan kamu, aku juga bersalah. Sayang kamu sudah menerima keadaan aku, jadi aku pun juga akan menerima keadaan kamu. Kita sama punya kekurangan, dan kita akan memperbaiki kekurangan itu bersama-sama. Seperti Fajar dan Senja yang sesungguhnya, dua hal itu diciptakan untuk saling menyempurnakan, dan seperti itulah kita. Jawab Fajar dengan panjang lebar. Senja semakin mengatupkan bibirnya, ia tak tahu harus menjawab apa. Kalimat yang Fajar ungkapkan memang terdengar indah, namun entah kenapa justru membuat hatinya semakin resah.
Pasalnya Fajar dan Senja adalah dua hal yang tak pernah bersama. Meskipun diciptakan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan, namun kenyataannya Fajar dan Senja selalu berada di titik yang berbeda. Sekitar setengah jam kemudian, Aryan sudah tiba di apartemen. Senja mempersilakannya untuk masuk ke dalam kamar dan memeriksa kondisi Fajar. Sedangkan Senja, ia menunggunya di ruang tengah. Aryan melangkah mendekati Fajar yang masih berbaring di atas ranjang. "Apa yang terjadi denganmu, kawan?" tanya Aryan sambil meletakkan alatnya dan duduk di samping Fajar. "Aku merasa lelah, dan kepalaku rasanya sangat sakit," jawab Fajar. "Seharusnya kau datang ke rumah sakit saja. Sepertinya kondisimu cukup buruk. Jika di sana kau akan mendapatkan perawatan yang maksimal," ucap Aryan sambil memeriksa Fajar. "Aku masih kuat, lagi pula perawatan di rumah sakit juga tidak membuatku sembuh kan? Kenapa kamu menjadi pesimis seperti ini? Memang benar itu tidak bisa menyembuhkan, tapi setidaknya daya tahan tubuhmu akan stabil," kata Aryan. "Sudahlah Yon, aku akan istirahat saja di rumah," jawab Fajar. "Kau kenapa? Ada masalah? Bukankah ini adalah hari bahagiamu? Istrimu hamil kan? Kamu tahu. Aku tadi sempat kaget. Aku tidak menyangka kau akan senekat itu." "Setelah ini ajak Senja ke rumah sakit, biar aku memeriksanya. Dia positif atau tidak," kata Aryan. "Dia tidak mungkin positif," ucap Fajar sambil tersenyum hambar. "Apa maksudmu?" tanya Aryan. Ia mulai menangkap sesuatu yang janggal dalam diri Fajar. Lelaki itu menjadi pesimis, dan raut wajahnya tampak memendam kekecewaan yang teramat dalam. "Sekarang aku tidak bisa jujur pada orang tuaku tentang penyakitku," ucap Fajar. "Kenapa?" "Senja hamil bukan dengan aku," jawab Fajar. "Apa?" teriak Aryan. "Sekarang tidak banyak lagi yang bisa kulakukan. Aku hanya berusaha untuk membahagiakan dia. Anggap saja itu untuk menebus kesalahanku selama ini. Dia melakukan itu juga karena aku," ucap Fajar. Kamu serius dengan ucapanmu? Senja hamil dengan orang lain?" tanya Aryan masih tidak percaya. Fajar tak membuka suara. Ia menjawab pertanyaan Aryan hanya dengan anggukan. "Dari dulu aku sudah menyarankanmu untuk jujur, tapi kamu tak pernah menghiraukan ucapanku. Andai saja kamu jujur dari awal, mungkin Senja tidak akan melakukan ini," ucap Aryan sambil menatap Fajar. "Semuanya sudah terjadi, sudah sangat terlambat untuk aku sesali. Oh ya Yon, aku butuh bantuanmu," kata Fajar. "Bantuan apa?" "Kamu tahu kan Kenzo Antonio Putra?" "Tahu, kenapa?"
Setelah keadaanku membaik, aku ingin bicara dengannya, tapi aku tidak tahu kapan waktunya dan di mana tempatnya untuk bisa bertemu dengannya. Ucap Fajar. Aku mengerti, aku akan membantumu. Sekarang aku akan memberimu suntikan. Nanti hubungi aku jika keadaanmu semakin tidak baik. Dan jangan lupa untuk meminum obatnya dengan rutin, kata Aryan. Iya, jawab Fajar dengan singkat. Masa laluku berlumur dosa, mungkin ini adalah karma bagiku. Aku tidak bisa menyalahkan takdir atas apa yang terjadi dalam hidupku saat ini. Sekarang aku hanya bisa berharap, semoga Tuhan masih memberikan cukup waktu bagiku untuk membahagiakan Senja. Ucap Fajar dalam hatinya. Bersambung.